Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang jadi renungan minggu kita pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk memampukan kita mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Jikalau Engkau boleh memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan yang baru. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau persiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan juga Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 20 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Berkata demikian bagi kita semua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Yang menjadi tema bagi kita pada minggu ini adalah Allah mendengar permohonanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah menonton film Facing the Giant. Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah scene film ini ada sebuah analogi yang bagus, di mana ada seorang bapak tua berbicara dengan si tokoh utama ketika ia frustasi dengan berbagai masalah dalam keluarga, pekerjaan, dan tim olahraganya. Tokoh utama ini merasa doa dan perjuangannya tidak membuahkan hasil. Lalu bapak tua itu berkata, ada dua orang petani butuh hujan yang berdoa meminta kepada Tuhan. Namun hanya satu petani yang turun untuk mempersiapkan ladangnya dan menerima hujan. Di antara kedua petani itu, manakah yang akan diberikan hujan? Saudara-saudari yang terkasih, kita ini tipe petani yang mana? Kita diajak untuk menyiapkan ladang dan Tuhan akan memberikan hujan ketika ladang itu siap. Kita tipe petani yang mana? Ketika kita memohon kemenangan atau pertolongan Tuhan atas pergumulan kita, sudahkah kita menyiapkan diri kita dan kita berjuang dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini seringkali dikaitkan dengan pemerintahan Raja Daud. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur Raja seringkali dikaitkan dengan dinasti Daud. Munculnya Mazmur Raja memang dimulai pada pemerintahan Raja Daud.
Daud bukan sekadar seorang raja atau prajurit, namun ia juga seorang pemazmur, pemusik, dan juga penyair. Mazmur raja yang dinyanyikan akan mengingatkan umat Tuhan, termasuk raja, sebagai orang yang nomor satu di Israel, bahwa Tuhan adalah raja yang sejati, yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhanlah yang membuat seseorang bertahta sebagai raja. Tuhan juga yang memimpin dalam perang. Tuhan yang memberikan keturunan kepada raja. Dan Mazmur 20 ini merupakan contoh mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang. Salah satu tugas seorang raja ialah memimpin perang, dan peperangan adalah hal umum dalam bangsa-bangsa kuno, termasuk Israel. Bagi bangsa Israel, perang bukan sekedar masalah keamanan dan politik, tetapi juga berkaitan erat dengan keagamaan atau konsep teologi orang-orang Israel. Saudara-saudari yang terkasih, Keluaran 15 ayat 3 menyatakan, Tuhan itu adalah pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Allah yang berdaulat terlibat langsung dalam berbagai pengalaman perang sejak Israel keluar dari Mesir sampai pada masa monarki ataupun pemerintahan raja-raja. Menang atau kalah perang, itu semua ada di tangan Allah, raja yang berdaulat. Seorang raja, panglima perang, dan pasukan memang tetap harus menyusun strategi perang. Namun di atas semuanya itu, seorang raja tetap harus merendahkan diri di hadapan Allah, raja yang sesungguhnya yang berdaulat, dan memohon pertolongan Allah. Inilah sebenarnya inti Mazmur raja yang dipakai dalam momen jelang perang. Dan mari kita perhatikan 2 poin penting dalam Mazmur 20. Poin yang pertama adalah doa permohonan kepada Tuhan. Dalam liturgi ibadah khusus Israel, raja dan seluruh umat berkumpul di bait Allah. Raja akan memberikan korban persembahan kepada Allah sebagai ungkapan merendahkan diri dan memohon pertolongan Allah. Raja ataupun imam akan berdoa mewakili umat. Inti dari doa permohonan seperti yang ada dalam ayat 2-5, yaitu kiranya Tuhan mendengar, menjawab, memberkati rencana sang raja, dan memberikan kemenangan. Dasar dari permohonan ini ialah tentang siapa Allah yang telah terbukti dalam sejarah kehidupan Israel. Saudara-saudari yang terkasih, bagi umat Allah, perang itu tidak terhindarkan. Entah itu diserang musuh atau maju perang terlebih dahulu. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang sangat jago perang. Jumlah dan kekuatan musuh seringkali jauh lebih besar. Seorang raja yang saleh selalu akan mencari tuntunan Tuhan terlebih dahulu sebelum ia menyusun strategi perang. Raja dan seluruh umat perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan terlebih dahulu supaya mereka tidak dikuasai ketakutan atau panik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali hari-hari sukar tidak dapat kita hindarkan. Persoalan pekerjaan, perkuliahan, keluarga, relasi, kesehatan, dan persoalan-persoalan yang lain. Dari yang kelihatannya baik-baik saja, tiba-tiba ada permasalahan yang harus kita hadapi. Secara manusiawi, wajar kita terkejut, panik, atau mungkin takut. Percaya atau tidak percaya, tapi itu justru terjadi. Namun yang paling penting ialah bagaimana kita menghadapi setiap persoalan hari-hari sukar dalam diri kita. Apakah kita terus-terus panik, atau marah-marah, atau ketakutan, mengasihani diri, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan orang lain. Kita mencari kontak keluarga atau koneksi yang membantu kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari pemazmur dalam Mazmur Raja ini, di mana dalam rasa takut
panik, redamlah perasaan-perasaan itu dengan terus merendahkan diri di hadapan Allah, Sang pemegang kendali atas segala sesuatu. Kita, keluarga, rekan kerja, rekan pelayanan, atau komunikasi perlu bersatu hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan, Raja yang berdaulat, masih memegang kendali. Poin yang kedua adalah adanya keyakinan kemenangan dari Tuhan. Setelah raja atau imam berdoa mewakili umat, maka biasanya ada seseorang, baik itu imam atau orang Lewi atau nabi, yang akan menyampaikan peneguhan atau firman Allah sebagai tanggapan atas doa yang sudah dihaturkan sebelumnya. Pada ayat yang ke-7, Tuhan memberikan kemenangan. Dalam bahasa aslinya dikatakan Hosea Yehova, artinya Tuhan telah menyelamatkan. Tuhanlah yang telah menyebabkan kemenangan. Tuhan telah mendeklarasikan kemenangan. Kemenangan hanya bersumber dari Tuhan. Kuda dan kereta bukanlah sumber utama kemenangan, tetapi Tuhan adalah pahlawan perang yang bertindak bagi umatnya. Tuhan telah menyediakan kemenangan. Raja dan pasukannya tinggal maju bertempur dan meraih kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita yakin dan percaya bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan, bukan berarti kita hanya duduk diam saja dan kemudian menunggu mujizat terjadi. Kita juga harus mengerjakan bagian kita secara maksimal untuk berperang. Tuhan akan bekerja melalui usaha dan perjuangan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini tema kita boleh menguatkan kita bahwa Allah mendengar permohonan kita. Minggu ini kita diajak untuk memahami dan mengimani 2 poin dalam Mazmur 20 ini. Bagaimana kita tahu bahwa doa permohonan kita haturkan kepada Tuhan. Kita haturkan kepada Tuhan Sang Penolong. Kita haturkan kepada Tuhan yang menjadi pertolongan kita dalam segala kesukaran hidup kita. Dan kita yakin kemenangan itu sudah Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang terus berjuang. Biarlah Tuhan Yesus boleh menguatkan kita hari ini, memberikan kita pengharapan yang baru di dalam kesulitan hidup kita. Kita tahu, yakin dan percaya perjuangan kita tidak pernah sia-sia karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh dikuatkan kembali dengan firman-Mu yang luar biasa. Kami menyadari begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan yang kami hadapi saat ini dalam kami menjalani kehidupan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau diperbaharui, kami mau diteguhkan lagi dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini, bahwa kami hanya bermohon kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber kemenangan kami. Kami mau terus berjuang karena Tuhan memakai kami untuk mendapatkan kemenangan itu. Biarlah Tuhan, firman-Mu dan Roh Kudus boleh menyertai kami, membimbing kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.